Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan lingkungan. Tahukah kalian apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Terus, apa sih kesehatan lingkungan itu? Kesehatan lingkungan merupakan cabang dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealami dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia. Adapun pengertian dari ilmu kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan suatu kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan yang terjadi di lingkungan mereka tinggal, yang berpotensi mengganggu kesehatan. Selanjutnya, tujuan kesehatan lingkungan yaitu melakukan korelasi, memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Untuk pencegahan dengan cara mengefisiensi pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia, serta untuk mencegah dari bahaya penyakit. Selanjutnya yaitu Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan Indonesia. Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan Indonesia diterapkan dalam Pasal 22 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang Lingkup Kesling ada 8, yaitu 1. Penyihatan air dan udara. 2. Pengamanan limbah padat atau sampah. 3. Pengamanan limbah cair. 4. Pengamanan limbah gas. 5. Pengamanan radiasi. 6. Pengamanan kebisingan. 7. Pengamanan vektor penyakit penyihatan. 8. Pengamanan lainnya. Selanjutnya yaitu sasaran kesehatan lingkungan. Menurut Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tempat umum, seperti hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenis. Yang kedua yaitu lingkungan pemukiman. Contohnya seperti rumah, asrama, dan sejenisnya. Dan yang ketiga adalah lingkungan kerja. Yang keempat adalah angkutan umum. Contohnya seperti kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Dan yang kelima adalah lingkungan lainnya. Misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar-besaran, atau reaktor, tempat yang bersifat khusus. Adapun 10 problem besar lingkungan di Indonesia. Di Indonesia, sejumlah persoalan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian. Persoalan ini menjadi sangat krusial karena menyangkut kualitas kehidupan di masa datang. Berikut daftar persoalan lingkungan di Indonesia versi survei Litbang Koran-Sindo. Yang pertama adalah sampah. Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini tak pelak menimbulkan sejumlah persoalan lanjutan, di antaranya adalah produksi sampah dan pembuangannya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016. Jumlah ini naik 1 juta ton dari tahun sebelumnya. Yang kedua adalah banjir. Persoalan lingkungan lainnya yang menjadi PR masyarakat Indonesia adalah banjir. Selain tingginya curah hujan, banjir merupakan dampak yang dihasilkan dari berbagai permasalahan lingkungan lain, seperti gunungan sampah, rusaknya hutan, dan berubahnya fungsi sungai. Yang ketiga, yaitu sungai tercemar. Indonesia masih menghadapi masalah pencemaran sungai yang sangat serius. Pencemaran air sungai terjadi akibat ulah manusia yang membuang limbah atau sisa industri ke sungai. Yang keempat adalah pemanasan global, yakni proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global seperti rusaknya ekosistem makhluk hidup, serta tenggelamnya pulau-pulau kecil karena naiknya permukaan air laut akibat mencairnya lapisan es di kutub. Yang kelima adalah pencemaran udara.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna sepeda motor terbanyak di dunia. Kondisi ini menimbulkan munculnya masalah pencemaran udara. Yang keenam adalah rusaknya ekosistem laut. Selain sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal dengan julukan negara maritim. Upaya untuk menjaga ekosistem laut menjadi sebuah keharusan. 7. Sulitnya air bersih. Kesulitan air bersih banyak dialami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Salah satu daerah yang cukup lama mengalami masalah ini adalah Papua. Distribusi sumber daya air yang tidak merata menjadi salah satu penyebab masyarakat sulit mendapatkan air bersih. Dan yang ke-8 adalah kerusakan hutan. Pembakaran liar atau illegal logging menjadi penyebab utama dari berkurangnya lahan hutan. 9 adalah abrasi. Kerusakan garis pantai ini bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia seringkali disebut sebagai penyebab utama terjadinya masalah ini. Dan yang ke-10 adalah pencemaran tanah. Akibatnya, tanah menjadi tidak lagi murni seperti sebelumnya. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini antaranya mengurangi kesuburan tanah, rusaknya ekosistem makhluk hidup, serta timbul wabah penyakit. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.